Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota Budianur, Deti Rahmanti, Elsaryani, dan saya sendiri Muhammad Ihsan Mawardi. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang diagram pohon keputusan. Lanjut. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan rangkaian kronologis tentang keadaan yang mungkin terjadi untuk setiap alternatif. Pohon keputusan berisikan yang pertama yaitu alternatif, yaitu tindakan dengan kejadian yang tidak pasti. Yang kedua yaitu nilai kemungkinan, besarnya kemungkinan kemunculan dari setiap kejadian tak pasti. Biasanya dengan angka persentase. Yang kedua yaitu berada di luar pengendalian pengambil keputusan. Yang C yaitu hasil. Menentukan nilai dari tiap rangkaian alternatif dan hasil dapat dinyatakan dalam ukuran apa saja, dan biasanya dituliskan di ujung akhir tiap cabang pada diagram keputusan, baik itu keuntungan maupun kerugiannya. Baik, akan dilanjutkan dengan yang lain. Tahapan pembuatan pohon keputusan. Yang pertama, didefinisikan dan rinci masalah secara jelas. Gambarkan struktur dari pohon keputusan. Tentukan nilai play-off dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Selesaikan masalah dengan menghitung expected value atau EV. Next. Penetapan nilai play-off. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif dan keputusan akan menghasilkan suatu nilai play-off tertentu yang dituliskan di ujung setiap cabang pohon keputusan. Dengan demikian, untuk menentukan pilihan di antara alternatif-alternatif yang ada, pertama-tama harus ditentukan nilai play-off dari setiap Contoh kasus perusahaan pangan. Perusahaan pangan A memiliki penjualan yang rendah, padahal perusahaan telah memberikan tarif lebih rendah dari tarif regulernya. Kemudian perusahaan merencanakan untuk menurunkan lagi tarif penjualan tersebut. Rencana perusahaan yaitu sebagai berikut. Apabila perusahaan menurunkan tarif lagi, maka perusahaan akan mendapatkan estimasi pendapatan Rp 20.160.000 dengan perkiraan penjualan meningkat dengan nilai probabilitas 70%, dan perusahaan akan mendapatkan estimasi pendapatan 9.600.000 dengan perkiraan penjualan tidak akan meningkat meskipun tarif diturunkan lagi dengan nilai probabilitas 30%. Apabila perusahaan tidak menurunkan tarif lagi, maka perusahaan pangan A akan mendapatkan estimasi pendapatan 25.200.000 dengan perkiraan penjualan akan meningkat dengan sendirinya dengan nilai probabilitas 5%, dan perusahaan akan mendapatkan estimasi pendapatan 12 juta rupiah dengan nilai probabilitas 95% dengan perkiraan penjualan tidak meningkat atau tetap rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Budianur. Baik, ini adalah pohon keputusan perusahaan pangan A. Yang di awal adalah strategi pemasaran dari yang sudah dibacakan oleh Deti Rahmanti tadi. Jadi perusahaan pangan A itu mengadakan diskon dan tidak diskon. Apabila perusahaan pangan A mengadakan diskon dan penjualan meningkat 70%, maka didapatkan keuntungan yaitu Rp20.160.000. Dan apabila penjualan tidak meningkat, maka persenannya adalah 30%,
dan hasilnya adalah Rp9.600.000. Dan apabila perusahaan tidak mengadakan diskon, perusahaan mengharapkan penjualan akan meningkat dengan sendirinya dengan persenan 5% dan didapatkan keuntungan Rp25.200.000 dan penjualan tidak akan meningkat dengan sendirinya dengan persenan 95% dan pendapatan Rp12 juta. Selanjutnya adalah expected value. Yang diskon tadi 70% dikali Rp20.160.000 ditambah 30% dikali Rp9.600.000 sama dengan Rp16.992.000. Selanjutnya yang tidak diskon 5% dikali Rp25.200.000 ditambah 95% dikali Rp12 juta, maka hasilnya Rp12.660.000. Jadi kesimpulannya adalah dengan perkiraan penjualan yang akan meningkat dengan adanya diskon dapat dilihat dari pendapatan yang ada pada expected value. Diskon lebih besar, maka perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran dengan diskon atau menurunkan harga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.